awal bulan ini aja, awal bulan April kemarin itu Islandia aja udah nemuin lebih dari 40 mutasi coronavirus. Wow. Nah itu kalau orang disodorin data kayak gitu mau ngapain? Mau kaget kah? Nggak usah kaget. Alam itu kayak gitu loh. Ya. Jadi sebagai manusia kita tuh nggak jangan sampai sombong gitu loh. Halo teman-teman, kembali lagi di Banua Talks spesial Ramadan bersama Nos ID, bersama aku host kalian Denny. Dengan kesempatan yang sangat hebat ini, kembali lagi aku bersama Bang Faiz dari Nos ID. Di sini kami akan membahas tema tentang krisis tenaga medis Indonesia. Gimana Bang Faiz kabarnya? Baik. Masih dengan keseharian yang sama kah? Masih. Apa yang bikin beda gitu? Monoton kan kalau kondisinya kayak gini. Ya, dengan kondisi yang seperti ini kita tidak bisa memaksakan aktivitas berlebih ya Bang ya. Iya. Oke Bang, jadi emang tema kali ini adalah pembahasan tentang tenaga medis Indonesia. Juga sebagai contoh mungkin di luar Indonesia dengan mungkin kapasitas aku sebagai pembaca berita aja kayak gitu. Sama dong. Saya kan juga bukan tenaga medis nih. Iya, ya benar sekali. Jadi ada pertanyaan yang pertama untuk teman-teman di luar sana, bagaimana tenaga medis Indonesia sekarang, Bang? Menurut Abang dengan kegilaan yang sering bertambahnya dan untuk bulan-bulan ini sudah menuju 2 bulan 3 bulan ya, berarti kita ya seharinya itu yang enggak 10 lagi bisa sampai 100 kayak gitu positifnya. Dengan juga alat yang baru dibeli dari Indonesia ya, yang lebih bagus lagi daripada alat pertama itu untuk mengetahui positif dan enggaknya. Mana Bang, menurut Abang tenaga medis Indonesia itu untuk sekarang? Menurutku sekarang kondisinya mereka overwork, kemudian overburdened, dan overloaded. Kapasitas fasilitas kesehatannya itu overloaded. Kalau tenaga medisnya sendiri yang jelas adalah overwork dan overburden. Jadi mereka benar-benar sangat-sangat terbebani. Iya, benar. Benar sekali. Jadi mungkin ada pertanyaan dari luar. Jadi kayak kenapa jadi harus membahas tenaga medis? Mungkin karena menurut aku di masa-masa sekarang ini yang sudah merasakan kegelisahan dan beteknya minta ampun di rumah saja itu sedikit banyaknya orang nggak melibatkan tenaga medis gitu dan menyepelekannya saja. Yang bagaimana dibilang Bang Faiz di tema sebelumnya adalah seharusnya kita respect dan mereka lah yang harus mengeluh paling pertama daripada kita mengeluhnya karena bete aja, bosan di rumah aja kayak gitu. Iya, benar. Mereka tuh dengan bisa memberikan nyawa mereka untuk kita. Iya, benar banget tuh. Jadi yang pertanyaan kedua adalah kenapa tidak meminta bantuan tenaga medis luar, Bang? Jadi ada pembicaraan kasar dari kami, sekumpulan anak-anak muda, karena aku juga melihat kayak Italia kan minta bantuan tenaga medis dari Cina atau apa kemarin itu. Jadi kenapa Indonesia tidak? Apakah Indonesia takut berhutang lagi atau karena apakah kayak gitu, Pak? Pertama kalau masalah tenaga medis Cina itu nggak sepenuhnya negara-negara itu minta ya. Tapi Cinanya juga menawarkan gitu loh. Nah, terus masalah kedua adalah nomor satu, again paling enak tuh mikir pakai common sense gitu loh, pakai akal sehat. Common sense aja, kita dengan kondisi kita sekarang nge-manage tenaga medis Indonesia yang udah ada aja kesusahan kan.
Oke. Kekurangan. Nah, misalnya kita kedatangan tenaga medis dengan di situ ada language barrier, ada perbedaan bahasa, komunikasinya gimana, itu kan harus dijembatani kan. Masa iya kondisi kita sekarang udah overburden dengan ngurusin pasien-pasien yang udah ada, existing patient, kok masih harus ditambahin beban ngurusin tenaga medis dari luar kayak gitu. Oke. Dan padahal itu pun permasalahan lain adalah yang dikirim oleh Cina itu kan rata-rata adalah dokter yang memang udah pengalaman nanganin coronavirus kan. Yang dikirim ke Cina, yang dikirim ke Italia itu kasusnya kayak gitu. Jadi mereka itu sebelumnya adalah dokter-dokter dan perawat yang dikirim ke Wuhan gitu loh. Nah, jumlahnya itu kan terbatas juga dong. Nggak semua dokter Cina itu pengalaman gitu loh ngurusin coronavirus. Nah, kalau misal kita minta ke mereka terus dikirimin dokter yang belum pengalaman, mau gimana? Iya. Gitu kan, susahnya kan di situ. Jumlah dokter berpengalaman di Cina itu juga sedikit. Jadi nggak semuanya punya pengalaman untuk menangani coronavirus gitu. Nah, kemudian kalau dilihat kenapa nggak negara lain selain Cina? Ya negara lain juga dokternya juga lagi pada sibuk gitu loh. Dokter Cina pun sebenarnya mereka nggak ada yang nganggur technically. Mereka yang nggak dikirim ke negara lain pun mereka harus standby, jaga-jaga kalau kemudian ada second wave atau mungkin ada wabah virus lain, entah mungkin ada serangan influenza H5N1, H7N9, atau mungkin kayak kemarin ada kasus tiba-tiba yang bikin orang panik, hantavirus. Hantavirus itu berbahaya tapi nggak berbahaya, cuma nggak penularannya nggak secepat coronavirus lah, dan dia itu faktornya tikus gitu loh. Keluar hantavirus aja orang udah panik gitu loh. Terus ada avian influenza juga kayak gitu. Jadi kita nggak bisa semerta-merta oh ya udah nih kita minta bantuan ke negara lain gitu. Ya gampang gitu loh, gampang ngomongnya. Cuma ketika kita ngomong siapa yang mau nge-manage begitu tenaga medis itu sampai Indonesia, siapa yang mau nge-manage itu udah jadi pertanyaan baru lagi. Kemudian ngomongin availability atau ketersediaan tenaga medis di negara-negara yang kita mintain untuk nolong pun itu juga bakal jadi masalah karena ya itu dokter-dokter yang tersisa di Cina itu nggak nganggur gitu loh sekarang. Dan mereka juga harus bersiaga terus-terusan juga ya. Iya gitu. Nggak cuma satu virus yang kemungkinan akan datang lagi karena si virus corona ini yang seperti abang bilang di tema pertama adalah virus yang bisa menyebabkan kedatangan virus lain karena antibodi juga ya bang ya. Iya benar. Dan terus ada pertanyaan kemungkinan tentang ini mungkin lebih ini banget ya, lebih mungkin lebih tidak pas lagi untuk kita membahasnya, tapi akan menjadi asik ketika kita membahas dengan kita membaca berita saja mungkin. Dan pertanyaannya adalah di mana APBD tenaga medis, yang mana aku melihatnya, kenapa aku menanyakan ini dan kenapa ada pertanyaan ini adalah kenapa kita sebagai CEO founder di Banua Kopi itu masih melihat banyak influencer, atau aku pribadi sedikit banyaknya aku bisa berdonasi untuk tenaga medis dan masyarakat yang lebih di bawah yang tidak mampu lagi kayak gitu. Jadi kan ada pas di Najwa Shihab juga Pak Jokowi sudah menerangkan bahwa APBD untuk APD tenaga medis itu 150 triliun kah atau berapa kayak gitu. Lupa angkanya, tapi sudah menurut aku cukup banyak untuk itu. Dan apakah sudah bang, kalau abang ada tahu kayak gitu, apakah sudah terbantu dengan itu kayak gitu? Nah gini ya, pertama ngomongin dulu jangan kebiasa ngelihat jumlah gitu loh. Jadi dibilang 150 triliun kayak gitu. Nah pertanyaannya ini mau dipakai sampai kapan gitu loh. Nah kan balik lagi ke bahasan sebelumnya, kalau nggak ada yang tahu coronavirus ini bakal sampai kapan itu nggak ada yang bisa jamin. Oh besok kelar lah, siapa yang mau jamin? Atau mungkin sebulan 2 bulan lagi masih berlangsung, atau baru 3 bulan lagi berakhir, siapa yang bisa jamin gitu. Sayangnya memang tidak ada yang bisa menjamin kapan selesai. Nah
dari situ kan pool dana yang sudah tersedia itu kan otomatis harus di-manage. Benar. Jadi nggak bisa langsung katakan 150 triliun itu turun dalam waktu satu hari satu malam langsung dipakai gitu kan impossible juga kan kalau kayak gitu caranya. Otomatis dana yang udah ada itu tadi juga didistribusikan. Kemudian pendistribusiannya pun setelah diterima oleh dinas-dinas daerah, setelah diterima oleh rumah sakit dan puskesmas di daerah, itu kan juga nggak langsung selesai gitu loh. Ada pengadaan barang juga, APD yang harganya itu nggak murah. Yang itu juga sekali pakai gitu loh. Yes. Jadi ketika kita melihat 150 triliun seakan-akan oh berarti masalahnya udah selesai. Uangnya udah turun gitu loh. Pikirnya kan masyarakat kayak gitu, tapi besar kayak gitu. Coba deh dipikir sampai ke detail terkecil. Benar banget. Sarung tangan aja. Kalau kita mikir sarung tangan, oke, murah gitu loh. Masker N95 oke, relatif murah. Tapi kalau sehari aja mereka bisa harus mengkonsumsi sekian lembar sarung tangan gitu kan. Benar banget. Ya, terus juga kan. Ya. Dan itu keharusan loh, mereka harus ganti masker, mereka harus ganti APD, mereka harus ganti sarung tangan, itu keharusan. Jadi kalau bilang ya mereka nggak usah dong harus hemat, satu sarung tangan dicuci berkali-kali, masker dicuci berkali-kali, APD. Ya emang yang pakai lu gitu loh, yang ngadepin pasien lu gitu. Gak bisa dong, kita tuh nggak boleh semena-mena ke mereka gitu loh. Jadi kita harus tahu proporsinya. Mereka butuh alat-alat itu dan butuh tiap hari bisa sampai 3 kali ganti malah APD itu. Ada 2 sampai 3 kali ganti. Memang ada APD yang bisa dicuci, tapi banyak juga yang nggak bisa dicuci. Ujung-ujungnya dibuang. Yang dibuang kan otomatis duit juga itu. Di situ makanya apakah 150 triliun membantu? Iya, membantu. Tapi kan ya masyarakat juga harus tahu lah kalau ini itu bakal berlangsung terus. Maksudnya terus ini bukan forever ya, tapi untuk jangka waktu ke depannya masih akan ada dan tenaga medis masih terus butuh dananya itu. Jadi ya itu masih dananya bakal harus terus ngalir, dan yang namanya dana itu nanti akan habis, ada yang pendistribusiannya terganjal, wajar banget karena ngedistribusiin dana ke seluruh Indonesia itu juga nggak gampang gitu loh. Banget. Terus makanya itu disitulah kenapa banyak banget influencer atau memang banyak banget orang yang memang lebih mampu, kemudian mereka menyumbangkan, ya itu memang seharusnya seperti itu gitu loh. Jadi kalau sekarang nuntut pemerintah harus bisa memenuhi juga, pertanyaannya adalah, lah kalian nggak mau ini kelar lebih cepat gitu loh, karena pemerintah sendirian juga nggak akan bisa. Sekelas Amerika aja deh, susah kok gitu loh. Oke, benar. Jadi memang inti dari tema ini mungkin kalau aku boleh menyimpulkan adalah buat teman-teman di luar sana, jangan pernah mengambil keputusan untuk berkomentar dalam satu titik, Bang ya. Iya, jadi jangan cuma ngelihat big portraitnya aja, big picture-nya aja, tapi juga harus ngelihat ke detail-detailnya gitu loh. Ya, benar. Makanya aku sangat disayangkan sih. Jadi karena aku pengguna sosial media yang mungkin sedikit agak-agak sensitif juga, melihat di Twitter trendingnya seperti apa, melihat di Instagram orang bercaption dan berkomentar di pemerintahan seperti apa, atau tenaga medis sekarang seperti apa, sangat disayangkan kalau mereka mengambil keputusan untuk menuduh atau menjudge bahwa yang satu salah dan mereka adalah yang paling benar kayak gitu, Bang ya. Jadi mungkin kesimpulannya saat ini adalah di tema kali ini adalah untuk tidak menyimpulkan satu masalah itu dengan pemikiran yang tidak detail, dengan satu masalah aja tidak menyelesaikan itu. Maaf, gimana sih maksudnya? Mungkin maksudnya gini deh, mungkin maksudnya adalah kesannya kan pemerintah itu udah salah dari awal. Iya. Terus apa-apa salah gitu. Iya, memang penanganannya di awal memang kacau banget gitu. Tapi bukan berarti pemerintah itu cuma diem doang, kemudian pasrah gitu. Kalau dibilang, wah ini orang ngebela-belain pemerintah, enggak sih. Tapi back again,
enakan ngomong pakai common sense gitu loh. Balik lagi di awal, pemerintah itu memang ada track record menyepelekan, malah ada yang bayarin influencer sekian miliar cuma buat bikin video TikTok. Itu kan memang fakta gitu loh, kenyataan. Di sisi lain juga distribusi dana itu kacau banget. Kemudian banyak lah, mulai dari dinas-dinas yang bilang ngakunya punya dana cukup buat beli APD, ternyata setelah ada yang positif di daerah tersebut, tenaga medisnya malah pakai jas hujan, malah pakai masker kain. Tapi kan dibalik itu juga ya pada akhirnya pemerintah mau bergerak ngasih stimulus dana pajak, kemudian ngasih bantuan tambahan dana untuk tenaga medis kayak gitu. Ya, memang itu nggak bisa serta-merta apa ya istilahnya jadi penebusan dosa pemerintah gitu, tapi ya better kan daripada pemerintah nggak ngelakuin apa-apa kayak gitu loh. Ya, benar sih. Nah, balik lagi kalau udah ada kayak gitu ya peran aktif kontrol masyarakatnya itu yang memang diperlukan gitu loh. Jadi benar-benar 105 nggak salah nanyain 150 tuh kemana gitu loh. Ya, benar. Itu kan ada peran kontrolnya juga gitu loh. Cuma memang harus disadari kalau apa-apa yang terjadi sekarang ini memang kita nggak boleh ngejudge dari perspektif kita doang gitu loh. Menurut kita, oh 150 triliun berarti ini udah beres. Ya sabar dulu gitu loh. Kan dibalik itu, dibalik proses dana turun sekian triliun sampai bisa itu kemudian berbuah ke sarung tangan atau masker atau APD yang kemudian dipakai, itu kan prosesnya panjang gitu loh. Dan ya kita juga tahu bukan yang ngejelek-jelekin ya, tapi banyak banget kasus di mana dana yang udah turun dari pemerintah hilang atau memang nyeleweng atau emang belok kayak gitu. Ya gimana ya, dulu aja udah kejadian apalagi kayak gini gitu loh. Jadi again kalau masyarakat mau menghujat, faedahnya apa gitu loh. Ya. Itulah masalahnya di situ sih gitu loh. Benar sekali. Kalau debat di Twitter, debat di Instagram, faedahnya apa gitu loh. Iya, benar sekali. Jadi mungkin sebaiknya percayakan saja bahwa mereka juga membuat sesuatu keputusan yang baik untuk kita, dan kita pun membantu untuk disiplin. Jangan sampai kita semena-mena bahwa mereka salah dari awal, adalah mereka yang salah seterusnya. Kita tidak disiplin, ya semuanya tidak akan selesai dengan baik. Bener, apalagi kayak sekarang misal ya, kayak wah pemerintah udah nyepelein nih gitu. Oke, sekarang pemerintah udah mulai nih menggalakkan ada beberapa daerah yang PSBB. Meskipun ada banyak juga daerah yang ditolak PSBB-nya kayak gitu. Daripada ngurusin kayak gitu, ini kenapa daerah yang ini dibolehin, yang daerah itu nggak dibolehin, malah bahas politik kayak gitu. Udahlah, mending sekarang masyarakatnya itu pakai common sense, pukul rata aja, semuanya physical distancing, selesai kan gitu loh. Ya, daripada debat politik gitu, capek loh serius. Bener banget. Aku juga ya yang pas mata Najwa itu juga mungkin sedikit banyaknya Pak Presiden juga menjawab sih sebenarnya, karena memang menurut aku di circle kecilku aja Bang ya, kayak masih ada yang menyepelekan bahwa kedisiplinan mereka tuh maksudnya bukan mempermasalahkan sekarang gimana nggak disiplin ya, tapi disiplin kebaikan diri kita untuk masa depan juga kalau kita masih selamat di masa ini. Kayak kebersihan, menjaga kesehatan, olahraga yang baik, itu buat masa depan yang baik juga. Tapi dulu saja tidak mereka perhatikan, sekarang tambah lagi. Aku mempertanyakan gimana masa depan kalian aja sih sebenarnya. Nah, itu benar. Jadi memang gini ya. Sebenarnya masyarakat momen kayak gini itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengedukasi dirinya sendiri gitu loh. Pada akhirnya tidak ada yang bisa membendung invasi virus. Ya. Itu nggak perlu disumpahin, nggak perlu dijanjiin. Pada satu titik itu bakal terjadi gitu loh. Contohnya ini kan yang kesel nih, ketika Bill Gates ngomong kayak gitu, itu malah dia itu dibilang dia bisa meramalkan coronavirus. Atau mungkin dia ini pencipta coronavirus, makanya dia bisa bilang kayak gitu. Kalau suatu saat ada super virus yang bisa nyerang manusia, yang manusia itu nggak bakal tahu gimana cara penanggulangannya. Ya elah, nggak perlu disumpahin. Kenapa? Karena alam
bumi kita itu udah eksis jutaan tahun sebelum manusia. Sebelum kita ada itu bumi kita udah eksis. Termasuk organisme-organisme aneh-aneh, termasuk virus aneh-aneh. Iya. Dan mereka itu tiap dari hari ke hari pun mereka itu evolusi gitu loh. Benar banget. Mereka itu bermutasi. Bayangin aja kayak misal coronavirus kemarin, awal bulan April kemarin itu Islandia aja udah nemuin lebih dari 40 mutasi coronavirus. Wow. Nah itu kalau orang disodorin data kayak gitu mau ngapain? Mau kaget kah? Nggak usah kaget. Alam itu kayak gitu loh. Ya. Jadi sebagai manusia kita tuh jangan sampai sombong gitu loh. Ngerasanya udah jadi organisme terhebat di bumi. Begitu dikasih something yang nggak hidup tapi juga nggak mati, kacau malah. Jadi kan gitu loh. Dari situlah orang itu harus tahu, oh ini itu bisa menyerang kapanpun. Jadi gimana caranya? Oke, sekarang gue hidup lebih sehat, jaga pola makan, jaga kesehatan, olahraga juga harus rutin. Biar kedepannya kalau ada kondisi kayak sekarang, itu ya udah siap. Jadi nggak perlu lagi kayak nyalah-nyalahin pemerintah. Kalau pemerintahnya memang nggak becus, di kemudian hari ada something kejadian kayak coronavirus, kok pemerintahnya lagi-lagi menyepelekan, ya warganya harus bisa berinisiatif. Oh, belum ada kalau pemerintah menyepelekan, aku mending disiplin sendiri. Aku memulai dari diriku sendiri kayak gitu. Jadi daripada situ nungguin pemerintah, sekiranya pemerintah nggak ngapa-ngapain diprotes, tapi dia juga selama menunggu pemerintah sampai something yang dilakukan pemerintah itu kelihatan, dia nggak ngapa-ngapain, ya sama aja kan gitu loh. Sama aja kayak pemerintah yang nggak ngambil action apa-apa. Mending belajar gitu loh, action, lebih disiplin, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Jadi udah autopilot. Ketika ada sesuatu darurat terjadi, dia udah autopilot gitu loh. Oke, benar. Oke, terima kasih banyak Abang Faiz atas waktunya kali ini. Ya, kembali lagi aku ucapkan semoga semuanya sehat dan semoga semuanya bisa terjaga untuk bisa kembali lagi buat tenaga medis kita di Indonesia juga ke keluarganya dengan sehat walafiat. Amin. Dan semoga kita semuanya bisa menghadapi ujian yang sangat berat pandemi virus corona saat ini. Dan semoga di luar sana teman-teman bisa mendapatkan wawasan dan dari pembahasan kami berdua ini. Bertemu lagi nanti dengan tema pembahasan yang berbeda bersama aku dari Banua Talks dan Bang Faiz dari Nos ID. Terima kasih banyak Bang Faiz. Sama-sama. See you next.